Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini dan kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Siap Mbak Nur ya, Mbak Tri ya. Oke ya, siap Pak Agus, Mbak Ica ya. Jazakumullah ya. Yuk kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Neti, semoga sehat selalu ya Mbak. Oke, siap Mbak Najwa, Mbak Tuti. Dah pulang lagi kita, salah sih. Kok pulang ya? Belum ya guys? Siap ya. Oke, sudah suara aku jelas, gambar aku jelas guys. Yuk kita mulai yuk jawab pertanyaannya ya. Oke, siap ya Pak Mas Said ya. Oke. Oke, aku mulai ya. Bismillah. Apa doa biar nggak ngantuk saat ngaji? Oh, secara dalil, secara riwayat doa biar nggak ngantuk nggak ada. Ya, biar nggak ngantuk nggak ada, karena pada masa Nabi jarang orang ngantuk. Artinya apa? Doa biar nggak ngantuk nggak ada, yang penting coba belajar pelan-pelan, wudhu sebelum baca Quran. Kalau ngantuk itu biasa Mbak, tinggal ngambil wudhu lagi aja. Ustazah kalau ada suami bawaannya malas gimana ya? Walaupun nggak suami bawaannya malas tetap al-iman yazid wa yankus. Ya iman itu kadang naik kadang turun ya. Kalau dia naik kerjakan ibadah itu, kalau dia turun paksakan. Apakah aku nggak pernah males? Aku males juga kok, cuman bedanya walaupun malas tetap aku paksakan, oke ya. Oke, Ustazah, Ustazah, aku sehat. Semoga teman-teman juga ya. Ustazah, oke, kalau ada suami bawaannya males, yang malasnya siapa? Mbak kalau ada suami males, atau suaminya males kalau ada Mbak, atau Mbak tuh males bete sama suami, atau malas apa nih? Kalau sholat tahajud harus ada witir ya? Enggak. Tahajud dan witir itu dua sholat yang berbeda. Ya, jadi kalau udah tahajud, witir juga bagus. Kalau langsung witir juga boleh, tahajud doang juga nggak apa-apa. Tapi kalau kedua sholat ini dilakukan dipilih maka lebih bagus tahajud ya. Lebih bagus witir ya. Ustazah, oke. Jadi tidak ada harus ya. Witir itu tetap sunnah ya guys, tidak ada harus ya. Ustazah, apakah doa kalau mau hajat? Apa doa kalau mau hajat? Hajat apa? Apa doa kalau mau hajat? Hajat itu kan keinginan. Apa doa kalau mau keinginan? Coba pertanyaannya yang benar ya guys. Suami nggak mau dan tidak percaya sholat sunnah. Jadi cuman sholat fardu. Gimana? Nggak apa-apa. Hidayah akan datang pada masanya sama dia. Ya. Ustazah puasa tidak merasa makanan di ujung lidah. Nggak masalah. Tapi nggak bisa berkali-kali. Cuman boleh sekali aja ya. Ustazah berjemaah sholat taraweh kurang satu. Lupa. Kalau udah lewat nggak apa-apa ke depan hati-hati ya. Kalau kumur pakai air garam batal nggak di waktu siam? Batal nggak batalnya bukan karena garamnya, batal nggak batalnya kalau ketelan. Kalau ketelan dia batal, kalau nggak ketelan ya nggak batal. Ustazah, suami kalau nggak puasa, nggak sholat, muak banget rasanya harus gimana? Jika dia nggak sholat, nggak puasa, dia tidak merugikan kita. Yang muak itu harusnya adalah ketika dia nggak sholat, nggak puasa dan melarang kita berpuasa dan sholat. Ingat hidayah itu Allah yang atur. Innallaha bil muhtadin. Allah yang memberikan hidayah. Tugas kita hanya mengajak khatibun nas bi qadri ukulihim ya. Ya, kita ajarkan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Wala taqnatum mir rahmatillah. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangankan kita ya, Aisyah saja Firaun suaminya masuk neraka. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya masuk surga. Nggak bisa. Jadi kita itu melarang, mengajak orang kepada kebaikan dengan rasa kesal juga percuma. Karena itu bukan tugas kita. Ya kita nggak bisa merubah orang walaupun dia anak kandung kita. Oke, jadi cara dakwahnya diperbaiki. Ya, tugas aku cuma menyampaikan mau suamiku sholat atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Nggak usah ada muak aku kesal aku matilah situ nggak usah ya. Karena pada akhirnya di akhirat kita masing-masing kok ya. Ustazah kalau bertanya, oke Ustazah sholat tarawih jam 3 malam boleh nggak? Sholat tarawih jam 3 malam boleh. Batas tarawih itu adalah azan subuh. Ya selagi masih azan subuh, masih belum azan subuh, ya masih bisa taraweh ya. Ustazah kalau udah witir saat taraweh pas tahajud witir lagi enggak?
Oke, saat tahajud witir lagi enggak ya. Jadi gini, witir cuman boleh satu kali ya. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh ya, lalu kemudian witir ya. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja ya. Oke, ya, witir cuman boleh satu kali saja. Oke. Mhm. Oke gitu ya. Oke ustazah, lupa duduk antara 2 sujud, asyik lupa aja Mbak Tias. Kemarin lupa tahiyat awal dia guys, sekarang lupa duduk antara 2 sujud, besok lupa aku dia lagi guys. Dada aja ya, oke lupa duduk, antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud bacaannya itu sunnah, itu nggak wajib. Nah kalau dia dilupakan maka dia hanya akan menjadi tumakninah saja. Jawabannya tidak ada masalah, hanya dianjurkan sujud sahwi aja. Oke ya. Hasil lupa aja dia, kemarin lupa apa gitu, besok lupa apa gitu dia ya. Ustazah, oke ya. Kalau niat sholat jadi tidak batal, sholatnya tidak batal ya. Duduk antara 2 sujud, kalau lupa itu bacaannya sunnah. Kalau seandainya gerakannya akan dianggap tumakninah. Oke. Sabar Zah, iya kita bercanda saja sama netizen-netizen aku. Ustazah, oke ya, saya haidnya lagi banget terus mengeplek, terus apa boleh saya puasa? Oke ya, 49 masih muda loh Mbak Tia, sekarang Mbak Tia sudah sering masuk ya. Oke ya Ustazah, sebentar ya, sebentar ya. Ngeflag itu kalau ngeflag itu kalau batasnya itu adalah haid dan ngeflag itu adalah 15 hari ya guys. Oke ya. Haid adalah 15 hari ya guys. Oke ya Mbak Putri siap ya. Batasnya adalah 15 hari. Ya hari ke-16, 17, 18 ya. Itu adalah bagian daripada istihadhah ya. Itu adalah bagian daripada istihadhah. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Ustazah kan sampai paham Ustazah, benar ya. Ustazah, oke ya. Sholat witir 3 rakaat nggak taunya imam 2 rakaat, sah nggak? Nggak usah dipikirkan. Yang penting kita ikut imam. Persoalan imam itu adalah mau salah atau benar kita ikut imam. Nanti imam yang menggantinya ya. Ustazah, harta hibah suami apa ada hak istri dan setelah meninggal harus dibagi? Harta hibah suami ini harta yang dihibahkan oleh suami atau harta suami yang dihibahkan oleh orang tuanya? Coba ya dijawab dulu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat taraweh maksimal berapa rakaat? Maksimal 20 rakaat ya. 8 dan 20. Udah itu aja. Nggak bisa 18, nggak bisa 15, nggak bisa. Hanya 8 dan 20 aja ya. Oke, Ustazah apa? Oke apa? Ustazah ketika niat sholat witir, niat sholat isya nggak kecantol dalam hati gimana? Hah? Niat sholat witir, niat sholat isya nggak kecantol dalam hati. Maksudnya apa Mbak? Ustazah, apa ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat dan puasa? Oh tentu dong, ya tentu dong. Ada dalil, innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Ya Allah akan mengampunkan semua dosa selain dosa syirik. Ya. Ustazah, sebaiknya minum madu sebelum atau setelah bebas aja Mbak, karena dia bukan obat kok ya. Ustazah, kalau batuk udah 2 rakaat apakah sholatnya dilanjut? Kalau batuk itu tidak masalah Mbak. Batuk itu tidak masalah ya, kecuali batuknya itu mengeluarkan pipis. Oke. Kecuali batuk mengeluarkan pipis ya. Jadi gini, kalau batuk dalam sholat nggak apa-apa, tapi kalau batuknya di tengah Al-Fatihah, kalau dia udah wakaf itu boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu boleh. Tapi kalau alhamdulillah nah itu harus diulang dari awal. Oke.
Nah itu harus diulang dari awal. Tahu alhamdulillahirabbil alamin arrahman nah itu baru masalah, ulang lagi dari awal. Oke, siap Mbak Mango ya. Yang penting kalau dia di tengah kalimat itu diulang ya. Ustazah niat witir 3 rakaat, nggak taunya imam 2 rakaat, nggak masalah. Yang penting imam yang akan menggantikannya ya. Ustazah, iya Mbak Tias, thank you ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Pengapunten, apa itu? Pengapuran. Apa sih? Pengapunten itu apa? Ustazah, oke sebentar ya. Niat sholat taraweh lupa baca makmumnya gimana? Nggak apa-apa, imam yang menggantinya. Ke depan jangan lupa lagi ya teman-teman ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan kapan? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam ya. Siang dan malam ya. Oke, siang dan malam. Oke. Oke, oke, gitu ya. Kecuali habis subuh dan habis asar. Pengapunten, mohon maaf. Oh, pengapunten. Pengapunten Mbak Ummu Maria gitu kan. Pengapunten. Baru tahu aku ya. Maaf ya guys. Ustazah, oke, aku kira pengapuran. Siap, siap, siap ya. Oh, pengapunten bahasa Jawa ya. Oke, siap, siap. Ustazah, sekarang lebih banyak tahu. Amin, Mbak Mardiana ya. Paling pendek taraweh 8 rakaat lah. Oke. Ustazah, oke. Hmm, ngampunten. Oh iya iya Jawa ya, pengampunten. Ya, siap ya. Ustazah nggak terbesit dalam hati pas takbiratul ihram pas sholat witir. Nanti malam bersit ya. Lebih serius lagi, lebih fokus lagi sholatnya ya. Kalau yang lalu biarlah berlalu ya. Ustazah, sholat isya ke taraweh apa masih ada ba'diyah isya? Ada dong. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh ya. Sholat isya, ba'diyah isya, taraweh ya. Tengah malam, lalu kemudian witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, tapi jangan witir lagi ya teman-teman ya. Oke, boleh ya teman-teman ya. Oke ya. Oke. Oke, gitu ya. Bentar ya. Ustazah, cara bayar utang puasa yang sudah terlewat apakah harus bayar 2 kali lipat? Iya, bukan 2 kali lipat tapi kena denda fidyah. Misalnya nih ya, tahun ini aku nggak puasa 10 hari. Lalu tahun lalu gitu ya, aku nggak puasa 10 hari, aku cuman gantinya 5 hari. Maka 5 hari ini aku bisa ganti tahun depan tapi aku kena fidyah ya. Kena fidyah 5 hari ya, berarti 1,4 kilogram beras kali 5 ya. Ustazah, saya punya hajat dan kalau hajat itu tercapai saya janji puasa 41 hari. Nggak bisa puasa hanya 41 hari. Jadi kalau nazar itu harus diarahkan ke puasa sunnah. Ya puasa 41 hari puasa apa? Kalau puasa Senin Kamis 41 kali boleh. Atau puasa Daud 41 hari boleh. Atau puasa Yaumul Bid 41 bulan misalnya boleh. Kalau cuma 41 doang itu angkanya untuk sunnah yang mana? Jadi harus jelas ya. Ustazah, saya baca witir niat 3 rakaat, ternyata imam 2 rakaat nggak apa-apa. Kalau sholat berjamaah itu nggak apa-apa, nanti imam yang menggantikan kesalahannya. Jadi kalau sholat berjamaah itu nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa semua. Karena sholat berjamaah itu keutamaannya adalah imam yang akan menggantikan kesalahannya ya. Ustazah, sholat taraweh dilakukan di 10 terakhir boleh nggak? Maksudnya gimana? Oke, 10 terakhir yang mana? Sholat tarawih itu dari malam pertama ya Mbak, kalau bisa ya. Ustazah, kalau bayar fidyah berupa makanan mateng 3 kali makan atau 1 kali makan? Jawabannya adalah sebanyak makan kita ya. Sebanyak makan kita ya guys. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas Yasin saat haid boleh nggak? Boleh kalau
Kalau bacaan Al-Quran itu lagi haid boleh dibaca ya. Lagi haid boleh dibaca, ngulang-ngulang hafalan atau baca buku-buku doa itu boleh ya, atau baca buku-buku doa atau boleh ya. Oke gitu ya. Ustazah, sholat ba'diyah Isya dilakukan habis taraweh boleh nggak? Jangan. Ya, sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu kemudian taraweh ya. Lalu kemudian witir, oke. Sholat Isya, ba'diyah Isya, oke. Kemudian taraweh, kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi gitu ya. Oke. Oke, Ustazah, bayar fidyah beras berapa? 1,4 kilo per hari. Ustazah, oke, oke sebentar ya. Gimana kalau ngikuti sholat di rumah karena masjid di samping rumah nggak boleh. Misalnya nih ya, oke, misalnya nih ya teman-teman ya, misalnya nih ya, kita adalah di depan adalah rumahku ya kan. Nah di depan adalah musola, di sini adalah rumahku gitu kan, di sini rumahku gitu ya. Nah, ketika imamnya ruku, aku ruku di rumah. Ketika imamnya itidal, aku itidal di rumah. Ketika imamnya sujud, aku sujud di rumah. Nah, itu bisa nggak sih dianggap sebagai bentuk berjemaah? Jawabannya tidak. Kenapa? Kenapa? Karena yang namanya berjemaah itu satu tempat, satu waktu ya. Kalau satu tempat beda waktu bukan berjemaah, atau beda waktu satu waktu tapi beda tempat itu nggak bisa ya, kecuali di Mekah dan Madinah ya. Jadi berjemaah itu satu tempat satu waktu ya. Ustazah, saya janda tidak berpenghasilan, apakah saya wajib bayar zakat fitrah? Lah Mbak janda nanti kan Mbak dikasih zakat itu karena Mbak fakir gitu kan. Nanti dengan uang itu Mbak bisa zakatkan lagi. Jadi Mbak mustahik dan muzaki sekaligus. Mbak orang penerima zakat dan dizakatkan sekaligus. Jangankan Mbak janda, bukan karena jandanya sebenarnya, tapi karena tidak bekerjanya, bayi baru lahir aja, belum lagi pernah bekerja, dia wajib zakat. Ya, diwajib keluarkan zakat dan bisa diwakilkan. Intinya, kalau Mbak nanti dapat uang zakat, Mbak boleh zakatkan lagi uang itu. Sholat witir di masjid, nyampe rumah, sholat taubat, terus sholat hajat, boleh nggak masalah ya. Tapi jangan witir lagi ya, karena witir cuman boleh satu kali saja ya. Ustazah, kenapa saya merasa banyak dosa? Hmm, eh, Aku juga ngerasa banyak dosa, nggak usah dipikiran kenapa, ya pikirkan bagaimana caranya agar saya tidak banyak dosa. Nah gitu pertanyaannya, bagaimana caranya saya agar tidak banyak dosa? Coba di list, kenapanya nggak usah dipikir. Ya coba list apa saja dosa-dosa kita, komitmen tidak melakukan lagi. Mengisi hari dengan banyak ibadah ya. Ustazah, oke ya, boleh nggak sholat witir sekaligus seperti sholat maghrib? Kalau witir langsung 3 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Dia tidak sama dengan sholat maghrib ya. Oke, oke, dia tidak sama dengan sholat maghrib ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, contoh witir ya. Oke, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Jadi dia tidak bisa kayak gitu ya. Saya mau tanya kenapa takut kena marah nggak jadilah. Kenapa orang mati pakai kain kafan? Nanti aku tanya dulu sama orang matinya. Ustazah, kalau tarawih di rumah apa harus baca Allahumma sholli ala Allah gimana? Oh, kalau sholat tarawih di rumah apakah harus pakai Bilal? Tidak. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil ma'bud itu enggak harus ya. Oke, yang penting sholat aja 4 kali guys, 4 kali ya. Sengaja aku tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku oke, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah dan seterusnya ya.
Oke, suka seneng sawahnya. Sawahnya, kenapa sawahnya? Oke, sawah pula. Oke, Ustazah kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat langsung boleh nggak? Boleh dong. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah kalau puasa Ramadan yang lalu belum dibayar sampai tahun depan boleh diganti kena denda fidyah. Hei teman-teman ya, ke depan aku mohon betul sama teman-teman segera ganti kode puasanya. Ya kita nggak puasa cuma 7 hari misalnya. Kita ada waktu ganti 330 hari sampai Ramadan tahun depan. Jangan nggak diganti kalau hidup kita mau berkah. Wajar Allah marah, wajar hidup kita gitu-gitu aja. Masa nggak puasa 10 hari, Allah kasih waktu ganti 330 hari nggak diganti terus hidup pengen senang bahagia. Nggak bisa, nggak bakal bahagia ya. Ke depan diperbaiki ya guys ya. Berikan haknya Allah supaya Allah bisa memberikan haknya kita ya. Oke, kadang-kadang hidup kita tuh ya gini-gini aja ya karena haknya Allah tidak kita beri. Bayangkan tuh cuma 7 hari loh kita nggak puasa. Gantinya 330 hari kita nggak ganti loh. Terus kita bisa bilang, oh dia kok lebih baik daripada saya. Jangan-jangan doanya lebih mantep. Oh kok dia lebih bagus nasibnya dibanding saya. Ya jangan-jangan dia kodenya dia ganti gitu kan. Nah ke depan jangan lagi malu gitu guys ya. Ustazah sholat witir selama 1 rakaat setelah tahajud boleh nggak jadi masalah. Zah aku monopos laporan aku terima. Bom monopos ngelapor kita bom. Itu kucingku juga udah monopos guys. Ekornya doang yang nampak cuy. Tuh monopos tuh. Nah ceritanya tuh. Ekornya doang yang nampak. Oke gitu ya guys. Ustazah puasa tiba-tiba sakit meriang pusing gimana? Boleh dibatalkan nanti di kodo ya. Oke ya guys. Ustazah mau nanya. Oke. Ustazah mau nanya, apakah kalau sesak boleh diuap? Boleh, karena itu cuma sampai pada pernafasan aja ya. Itu cuma sampai pada pernafasan aja ya. Ustazah, bolehkah menghindari menstruasi saat puasa menggunakan pil KB? Sebenarnya Majelis Ulama membolehkan tahun ini. Ya, tetapi sebelumnya tetap melarang, membolehkan bukan berarti menganjurkan. Kalau bisa tetap jangan ya. Ustazah, lagi flek kalau buang kotorannya apakah harus wudu lagi? Oh iya wudu? Kok wudu? Flek wudu gimana gimana? Ustazah kalau selesai sholat isya bisakah sholat witir? Boleh nggak ada masalah. Jadi urutannya tuh gini mbak. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, kemudian witir. Oke, tengah malam tahajud boleh, jangan witir lagi. Atau sholat isya, ba'diyah isya, taraweh. Lalu tidak witir. Tengah malam tahajud boleh dan boleh witir. Karena witir cuma 1 kali. Witir cuma boleh 1 kali. Lanjut dengan tahu yang ketiga. Sholat isya, ba'diyah isya, witir. Ya, tengah malam tahajud doang atau tarawih doang. Itu boleh. Ustazah, suami saya tidak bisa kerja karena habis kecelakaan, tidak bisa kerja. Bolehkah saya yang bayar zakat fitrah? Boleh, nggak ada masalah. Ya, madu lututnya nggak bisa ditekuk. Oke, sebentar ya. Setelah ini madu ya, madu osteo. Ustazah, pokoknya kalau teman-teman lututnya nggak bisa ditekuk, kayaknya nyari aku ya guys. Udah terkenal aku nih guys. Ada madu lutut Ustazah Nela kayaknya. Ada madu asam lambung. Di sini pun gitu guys. Ada kemarin tetanggaku nggak bisa jalan, udah kayak tukang urut aku disuruh ke rumah. Ibu ada madu urut apa? Kata orang Simpang itu ibu ada jual madu urut, bukan madu urut bu, madu lutut. Kayak gitu guys. Nah di masyarakat bu aku terkenal madu lutut guys. Ya kayak gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Oke kayak gitulah nasibku, gimana lagi. Ya, kalau Ustazah, bersentuhan, dengan suami batal wudu nggak? Jadi gini, oke,
Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal. Ya, Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke, oke. Oke. Ustazah, bolehkah bayar zakat fitrah ke kampung Ustazah? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Ibuku cedera kaki, gimana sholat nggak bisa sujud? Boleh sholat dalam keadaan berbaring, nggak ada masalah ya. Ada dalil, shollu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Oke, fa'ilam tastati' faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau nggak bisa nggak bisa sholat berdiri, duduk ya. Ustazah, bolehkah kita sholat tarawih sendirian di rumah? Apakah pahala kita sempurna? Pahala sempurna seperti pahala sholat tarawih, walaupun tidak pahala sholat berjemaah ya, nggak ada masalah. Kan tarawih itu boleh dilakukan di rumah. Kalau Mbak punya bayi, kalau Mbak punya cucu, nggak bisa ke masjid, boleh di rumah kok, nggak ada masalah ya. Boleh aja di rumah, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, kalau zakat fitrah dikasih ke saudara sepupu boleh, yang penting dia fakir miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, istihadah batal nggak? Istihadah puasa. Haid lebih dari 15 hari adalah istihadah. Ya, tetap harus puasa ya, tetap harus puasa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, ya, harta hibah yang diberi orang tua suami, apakah ada hak istri? Apa harus dibagi setelah suami meninggal? Iya dong, semua harta akan dianggap sebagai warisan ketika suaminya meninggal dunia. Iya dong, iya dong. Ustazah, oke, istihadah nanti coba minum madu akasia. Istihadah, keputihan, asam lambung, madunya madu akasia. Mantap rasanya ya. Oke, aku baru kedatangan madu osteo tuh. Ya, Ustazah, lagi flek kalau buang kotorannya harus wudu lagi nggak? Lagi flek buang kotorannya harus wudu lagi nggak? Mbak istihadah nih. Kok uduk, Mbak uduk mau ngapain ini? Mau sholat. Nah, gimana? Aku nggak paham. Kalau flek buang kotorannya harus wudu lagi nggak? Mbak mau ngapain nih maksudnya? Ya Allah pilek, ya Allah dari tadi aku mondar mandir. Pilek rupanya bukan flek bom-bom. Dari tadi aku mencoba menalar pertanyaannya. Pilek bom-bom, kamu baca komentar aja nggak bisa kucingku. Oke, kalau pilek tidak harus wudu lagi ya. Oke, pilek tidak harus wudu lagi karena pilek itu tidak najis ya. Iya tuh Mbak Mamduo. Masa Mbak Mamduo nggak bisa baca komentar? Kan cuman segampang itu aja. Nggak tahu Mbak Mamduo bedanya antara flek dengan flu. Oke, kayak gitu ya. Canda ya guys, tapi memang lucu sih. Oke ya. Jadi teman-teman merasa bahwa flu itu membatalkan sehingga habis nguduk lagi gitu ya. Jawabannya tidak ya. Filek, nah filek, filek. Flek, mirip-mirip sih cuy ya. Pokoknya kalau flu ya, kalau batuk ya, atau misal itu tidak harus ngambil wudhu lagi atau dahak nempel misalnya di mukena, ya itu tidak wajib wudhu lagi ya guys. Oke gitu ya. Oke kemudian oke. Ustazah cantik banget ya memang ya cuman ya kan. Oke, terus apa lagi ya? Oke, Ustazah menelan sisa makanan yang ada di mulut, kemudian menelan apa namanya darah yang ada di mulut, menelan pilek, menelan dahak, menelan ujian hidup, ya itu semuanya tidak membatalkan puasa. Karena tidak bisa meninggalkan dahaga ya. Oke gitu ya. Menghilangkan dahaga nggak bisa ya. Oke Ustazah, oke ya. Sekarang tengah puasa. Tapi keluar flek coklat bercampur lendir ya batal nah. Batal itu ya. Oke, batal ya. Ustazah, terkadang lagi baca Al-Quran suka keceplosan buang angin.
Buang angin itu bukan keceplosan, keceplosan itu di mulut. Ya, kalau buang angin saat baca Quran, kalau Qurannya full Arab, usahakan berwudu lagi. Tapi kalau bercampur dengan bahasa Indonesia nggak ada masalah ya. Bahasanya bahasa orang puasa ya. Buang angin keceplosan. Mantap kali Mbak. Siap. Nggak apa-apa ya Mbak. Oke. Ustazah, oke ya. Keluar keputihan saat sholat abaikan. Kalau keputihan saat sholat abaikan. Cuman kalau teman-teman tim keputihan, teman-teman terbiasa keputihan, maka teman-teman harus berwudu dan cebok ya. Sebelum berwudu cebok ya. Oke, sebelum berwudu adalah cebok ya. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, bolehkah pakai obat tetes mata karena kering setiap 2 jam? Nah, iya kan setiap 2 jam perih kan. Nah, jumhur ulama sepakat tidak batal karena tidak ada saluran antara saluran mata ke saluran pencernaan ya. Ustazah, nggak bisa ditekuk lututnya karena jatuh nggak apa-apa. Sholat dalam keadaan duduk boleh. Ada dalil sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati oke, fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan ya, kalau nggak bisa telentang ya. Oke, Ustazah, kakiku nggak bisa ditekuk. Mah, banyak kali dari tadi kaki nggak bisa ditekuk ya. Nanti ada rezeki beli madu osteo ya. Oke ya. Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh dibaca 1 kali? Boleh ya. Boleh dibaca 1 kali ya. Oke, nah Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Imam Maliki tapi kedua-duanya sepakat itu. Kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus ya. Tapi bacaan ruku dan sujud 1 kali boleh ya. Oke ya. Oke, Ustazah Mbak Solika ya. Oke, coba Mbak Solika ganti kalimatnya takutnya difilter sama TikTok. Kalau istighadah apa bisa sholat dan puasa? Harus sholat dan puasa. Oke, nah asma berat itu boleh nebul ya. Oke, Mbak Marsia coba diganti kalimatnya takutnya kefilter. Nggak pernah aku lihat bacaan pertanyaan Mbak, takutnya kefilter guys. Waktu sholat tahajud sampai jam berapa? Batasnya adalah azan subuh. Kalau imsak masih bisa tahajud, tapi udah mepet banget tentunya ya. Oke, ya. Alhamdulillah lutut nggak bisa ditemukan minum madu Ustazah, Masya Allah ya. Bukan lutut nggak bisa ditemukan, lutut nggak bisa ditekuk terus Mbak minum madu gitu kan. Bukan lutut nggak bisa ditemukan, salah ketik aja sih itu Mbak. Iya ya, jadi alhamdulillah lutut nggak bisa ditekuk, lalu minum madu ustazah gitu kan. Lutut nggak bisa ditemukan, kentut keceplosan, agak lain sih sore ini. Bom, tolonglah Bom jadi co-host aku Bom. Oke gitu ya guys, tuh lututnya nggak bisa ditekuk, minum madu akasia. Kentutnya keceplosan, minum madu osteo ya. Oke ya. Ustazah, oke ya, oke. Ustazah, dimaklumkan aja Ustazah efek puasa. Iya aku juga bercanda. Sehat selalu ya guys, oke ya. Oke siap ya. Oke Ustazah, puasa pusing pakai minyak kayu putih nggak masalah ya, tapi jangan sering-sering ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, kalau istihadah gimana puasanya? Iya boleh aja, istihadah tuh haid yang lebih dari 15 hari. Ya, nah lalu kemudian setelah 15 hari teman-teman sholat aja kayak biasa, sholat, puasa ya, kemudian ibadah seperti biasa. Istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari. Nah, makanya nanti teman-teman yang istihadah tuh kalau istihadah itu minumnya madu akasia. Gondo itu akasia. Kalau lutut nggak bisa ditekuk nanti madunya osteo. Dia ada 2 madu ya. Ustazah, oke stroke osteo ya. Oke, nanti aku spill madunya, teman-teman. Yang penting COD aja bayar di rumah ya. Haid boleh ngaji nggak? Haid kalau mau ya sekedar ngulang hafalan, kemudian sekedar berzikir, ya, kemudian sekedar mengingat kekurangan diri, atau teman-teman boleh dalam kondisi ngulang hafalan atau baca Quran yang
di HP ya. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, oke, jika sholat dagu harus ditutup tidak? Mazoharu minha min wajhiha. Apa muka yang biasa tampak saja? Ustazah, sholat qobliyah zuhur itu sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat kah? Ya, 4 rakaat 1 kali salam boleh aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2 dan 3, 4 semuanya baca ayat Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ini aku udah beli mikrofon 2 kali retur, dua-duanya nggak nyampe. Jadi aku bisa ngerasain ternyata kalau COD itu tidak, kadang-kadang nggak sampai dia ya. Oke ya, siap semuanya ya teman-teman, kita doa dulu. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Siap Bu Wiwi ya, Mbak Embai dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Ustazah, oke, amalan lunas hutang. Baru masuk udah nanya hutang, boleh. Allahumma ghfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Masya Allah ya. Nah, ini doa ya, tapi aku berharap besar teman-teman punya karakter menghindari hutang ya. Menghindari hutang, nikmati apa yang ada. Hutang itu kadang-kadang muncul karena keinginan lebih besar daripada pemasukan. Harusnya hutang piutang itu hanya untuk orang miskin, bukan untuk orang yang tidak bisa menahan keinginan ya. Aku nggak maulah teman-teman terlalu banyak hutang. Yang lalu biar berlalu, kita ganti ke depan, jangan ulang lagi ya. Siap ya Mbak Desca ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, boleh sholat tarawih di rumah aja? Boleh, nggak masalah ya. Sholat tarawih di rumah aja boleh. 2222 ya. 2222 ya. Oke. 2222 totalnya adalah 8 rakaat ya. Ustazah, sholat tahajud baca suratnya apa? Sholat tahajud itu suratnya bebas aja, dari awal sampai akhir, sampai kita ke alam barzah masuk liang lahat, kul pun gak masalah ya. Ustazah, mau tanya, apa flek hitam keluar setelah haid berarti masih haid Mbak ya? Kalau masih keluar flek setelah haid berarti masih haid ya. Maka dalam kondisi seperti itu belum boleh sholat, belum boleh puasa ya. Ustazah, sholat tarawih 4-4 boleh aja, tapi afdolnya 22 afdolnya 22 ya guys. Oke, afdolnya adalah 2 dan 2 ya. Oke ya, oke. Oke Ustazah, iya, sholat tahajud boleh jam 10 malam. Jadi gini, malam itu dibagi 3 ya. Sepertiga malam pertama ya dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Afdolnya yang mana? Afdolnya adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Boleh nggak aku tahajud jam 10? Boleh nggak aku tahajud jam 11? Boleh Mbak, boleh ya. Yang penting usahakan teman-teman tidur dulu ya, karena untuk membedakan tahajud dengan sholat lainnya adalah tidurnya. Oke. Amalan apa ketika wanita haid di Ramadan? Dia bisa berzikir, dia bisa berdoa, dia bisa mengulang hafalan, dia bisa sedekah, dia bisa muhasabah diri, dia bisa bertutur kata baik, dan seterusnya. Oke ya Ustazah, oke, sholat rawatib apa harus 5 waktu? Misalnya subuh dan maghrib bisa, nggak masalah ya. Oke, nah orang yang hutang riba tapi udah lunas masih dosa nggak? Nah, bertaubat dia ya, dia mohon ampun kepada Allah, menyesali yang terjadi. Ke depan kita
Oke, ya, ke depan kita hindarkan lagi ya. Ustazah, tapi di VT Ustazah bilang darah setelah haid bukan haid kalau kurang dari 24 jam. Itu istihadah. Kalau di atas 24 jam baru dia haid ya, Mbak. Ustazah, kalau kesiangan jam 4 masih bisa tahajud kah? Bisa ya. Kesiangan jam 4 masih bisa tahajud ya. Ustazah, aku belajar pelan-pelan ya, belajar pelan-pelan lah guys ya, nggak usah. Aku juga belajar agama menahun kok, ya kan. Dulu aku pesantren 6 tahun bertukus lumus, ya S1 aku kuliah agama lagi usuluddin, S2 aku kuliah agama lagi usuluddin, S3 aku kuliah agama lagi. Ya wajar teman-teman aku ngerti. Nah teman-teman gimana yang nggak ngerti, nggak apa-apa, yang penting berproses lebih jauh, ya kan gitu aja. Karena begini guys ya, bahwa kata Imam Syafi'i belajar itu adalah tulul waktunya panjang. Nggak apa-apa berproses. Teman-teman mau belajar aja itu udah patut disyukuri guys. Paham nggak paham nanti aja dulu, karena nggak semua orang mau belajar agama loh. Nggak semua orang mau dengar kajian-kajian agama. Nggak semua orang mau dengarkan ceramah. Nggak semua orang suka dengan ustadz-ustazah. Nggak semua orang suka dengan dalil-dalil. Nah kalau teman-teman diantaranya itu udah luar biasa sebenarnya ya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat kita mau belajar ya. Nah kita mau belajar dan sekali-kali membagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita punya uang kita bagi berkurang, tapi kalau kita punya ilmu kita bagi dia bertambah ya. Kalau haid dikit-dikit gimana? Ya coba dilihat masanya ya. Kalau dilihat masanya di luar masa haid, kalau udah lebih dari 15 hari dia istihadah ya. Ustazah, oke aman ya. Oke ya, ustazah belajar nggak ada masa habisnya. Oh iya, bahkan seorang ustazah atau guru yang berhenti belajar haram mengajar. Karena ilmu ini berkembang ya kan guys. Kalau kami berhenti belajar nanti ujung-ujungnya kami tidak bisa menjawab persoalan umat. Maka harus belajar ilmu resolusi konflik, belajar ilmu psikologi massa, psikologi manusia, asy-syakhsiyah al-islamiyah, belajar komunikasi, belajar kepribadian orang. Nah kalau kami cuman punya ilmu agama, maka kami hanya akan bisa memberikan agama tanpa mengerti tentang psikologi dan kondisi orang-orang yang bertanya, kan gitu kan. Oke ya Ustazah, karena oke siap ya Mbak Cici ya. Ustazah, sholawat zikir dalam hati nggak masalah, tidak harus pakai mikrofon. Tidak harus dilafazkan ya. Siap Mbak Nelly ya, tidak harus dilafazkan ya. Oke Ustazah, oke teman-teman, doa sholat duha itu bebas ya. Doa sholat duha itu bebas aja. Namanya doa ya apa yang kita mau ya, doa apa yang kita mau ya teman-teman ya. Oke gitu ya Ustazah. Tahiyat terakhir telunjuk diangkat sampai habis fil alamina innaka hamidum majid. Benar ya, diteruskan sampai habis ya. Oke ya teman-teman, boleh share tautan, tap layarnya, kita belajar bersama di akun ini. Di sini banyak orang ya dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Korea. Ada yang dari mana lah kemarin itu ya, dari Pasaman, dari Madiun, dari Riau, semuanya kita berkumpul tanpa melihat latar belakang dengan satu tujuan, menuntut ilmu Allah ya. Surabaya ya kan. Nah siap Mbak Mamahan saya. Ustazah, apakah zikir setelah tahajud? Bebas. Zikir tuh bebas aja guys, namanya zikir ya. Nah zikir itu ya bebas aja, namanya aja zikir ya kan. Nah teman-teman boleh subhanallah, alhamdulillah, boleh ya. Ustazah, kalau kasih uang kuliah subuh hari Jumat enggak? Kalau untuk anak sendiri boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah ya. Ustazah, sholat tahajud, doa sholat tahajud apa yang paling utama? Doa mah bebas, doa apa yang kita mau aja Mbak ya. Doa apa yang kita mau aja ya. Apa yang kita mau itulah kita berdoa ya. Tuh Singapura hadir, Masya Allah ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Ustazah, mana yang lebih utama, umrohkan saudara atau membantu ekonominya tiap bulan? Kalau dia miskin lebih bagus membantu ekonominya, atau dengan uang 30 juta memberikan dia modal daripada memberangkatkan dia umroh. Supaya karena kalau umroh dia cuma sekali, kalau dia dikasih modal ketika uangnya banyak dia bisa umroh sendiri ya.
ya. Ustazah sholat sebelum subuh ya belum hafal surat-suratnya, ndak apa-apa mbak ya, pokoknya sholat sunnah itu teman-teman mau baca kul aja nggak masalah. Misal rokaat sholat witir 3 rokaat, rokaat pertama al-a'la, rokaat kedua ad-duha, rokaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kalaupun teman-teman nggak baca itu nggak masalah cuy ya, teman-teman cuman baca kul huwallahu ahad, Allahu akbar, boleh. Rokaat kedua Allahu samad, Allahu akbar, boleh. Rokaat ketiga kayak gitu boleh, nggak masalah ya. Ustazah, apakah saya boleh minta nomor wawanya? Wah, aku baca wawa itu sekali setahun. Kecewa nanti teman-teman kalau minta nomor aku. Serius, aku jujur, aku jarang kali baca chat cuy. Iya, nanti aku makanya minta nomor chat. Nanti takut aku kecewa, makanya aku nggak share. Kan banyak konten kreator yang nge-share ya nomornya gitu ya. Nah, aku sulit guys ya, sedangkan yang offline aja nggak terbalas sama aku. Bukan karena aku tak mau membalas, tapi memang aku kayak gitu guys. Mulai dari SMS dulu, BlackBerry, sampai sekarang Wawa. Memang aku balasnya sesuai musim guys. Aku jarang balas chat di depan handphone, jarang ya guys. Kalaupun ada ya aku melakukan hal yang lain ya, itu kelemahan aku ya. Nanti teman-teman kecewa ya, lebih bagus kita ketemu di sini aja ya, nanti kecewa loh, seriusan. Oke gitu ya Ustazah. Nah tapi kalau yang ngerti ya baru nggak kecewa kan. Nah kayak gitu ya, kecewa nanti. Ustazah, oke sebentar ya, apakah menggaruk membatalkan wudhu? Tentu tidak ya. Menggaruk membatalkan wudhu? Tentu tidak ya. Ustazah sebentar ya, boleh nggak witir cuman 1 rokaat? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rokaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat witir 1 rokaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke ya, tarawih 4 rokaat pakai duduk tahiyat awal enggak? Oh iya. Kalau 4 rokaat semuanya pakai tahiyat awal ya. Misalnya nih sholat duha langsung 4 rokaat, qobliyah zuhur langsung 4 rokaat ya. Oke, qobliyah subuh langsung 4 rokaat, qobliyah subuh pula ya. Qobliyah sholat tahajud duha langsung 4 rokaat ya. Sengaja aku sholat duha 4 rokaat karena Allah ya. Oke ya, sholat sunnah ya, betul ya Mbak Indra. Oke, rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, dan 3 ya, itu adalah 4 semuanya baca ayat pendek ya. Sedekah subuh dibuka 1 tahun sekali, kelamaan Mbak. Karena gini Mbak ya dulu ulia khairum min yadis sufla ya, tidak pakai tahiyat awal maksudnya ya. Oke, ya dulu ulia khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau Mbak ngasihnya sekali setahun, kurasa nanti udah banyak duitnya, udah bisa dibeliin iPhone. Ujung-ujungnya nanti setan datang, dan kita memberi itu harus dilatih cuy ya. Masukkan uang 2.000 sekali seminggu kita serahkan, kasih makan kawan, traktir makan teman, kasih orang tua, itu dilatih. Kalau sekali setahun ditengok banyak juga duitnya dia. Oh bagus lagi, aku beli madu 1 ton. Nah nanti setelah itu aku jual, aku buka usaha, aku nggak jadi sedekah dia. Setan itu nyata, dan setan itu kerjanya nggak kenal lelah. Sementara kita tidur terus. Nah sementara setan itu dia nggak pernah tidur. Setan tuh kerja nggak pernah memikirkan hasil, dia kerja terus ya. Dia nggak tahu hasilnya kayak gimana, pokoknya dia kerja terus. Maka kalau kerja seperti setan lah. Kau kerja seperti setan lah. Tapi memang kayak gitu guys. Setan itu guys nggak pernah dia tuh guys, ini berhasil nggak ya, sukses nggak ya, sukses nggak sih, sukses kan nggak ada setan begitu. Mau dia orang beriman, mau dia orang berilmu, mau dia orang yang tidak beriman, dia pokoknya goda semuanya. Jadi kerjalah seperti setan. Nggak kayak gitu juga sih. Iya, maksudnya putus asanya tuh kayak setan kayak gitu loh guys ya. Ustazah, biasanya saya sholat taraweh tertidur. Apakah sholatnya sah atau tidak gitu ya? Taraweh tertidur lagi sholat gini gitu, oh itu sah, nggak masalah ya Ustazah. Oke.
Setelah wudhu, mulut berasa dingin. Bolehkah menelan ludah saat berpuasa? Nggak usah ditelan ludahnya. Ya, buang aja terus 24 jam. Nggak mungkin guys, telan aja nggak apa-apa ya. Telan aja nggak apa-apa. Menelan ludah, menelan dahak, menelan sisa makanan, ya, kemudian menelan darah gusi, menelan air lidah, menelan ujian hidup, ya, semuanya tidak membatalkan puasa. Tidak ada masalah ya. Teman-teman menelan pokoknya semuanya adalah tidak masalah karena dia tidak bisa dimasukkan ke dalam dia tidak bisa menghilangkan dahaga ya. Oke, nah thank you ya. Ustazah, Ustazah, apakah sah puasa pakai nebu? Tidak masalah karena dia cuma sampai kepada paru-paru saja ya. Oke, Ustazah, kalau habis sholat kentut boleh nggak mengikuti doa? Boleh. Batas kentut itu salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, tak perlu lagi ulang sholatnya. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi dari awal. Jadi harus ngerti kentut tuh sampai di mana. Kentut itu adalah sampai salam ke kanan saja. Kalau salam ke kiri kentut nggak ada masalah ya. Nelen ludah saat sholat tidak batal ya. Ustazah, kalau sholat tahajud belum hafal doanya, boleh doa yang lain? Boleh gitu ya. Ustazah, apakah benar di bulan Ramadan setan itu diikat ya? Tapi kenapa masih banyak orang jahat? Kalau orang jahat di bulan Ramadan itu bukan setan, nah dianya lah yang jahat. Maka untuk membedakan orang jahat dengan orang yang jahatnya karena setan itu di bulan Ramadan. Contoh, kalau ada orang gosip di luar Ramadan itu bercampur dia tim antara dia dengan setan. Bisa jadi setan juga ikut andil, satu tim dia, ada kepala sukunya iblis ya. Tapi kalau di dalam Ramadan dia masih gosip, jangan setan disalahkan, mengamuk setan tuh nanti. Aku udah dibelenggu, kau salahkan pula aku. Jadi kalau ada orang berdusta, orang berbohong ya, orang berzina di dalam Ramadan, ya itu asli dia, bukan setan lagi. Jadi untuk melihat orang itu asli baik atau tidak, pendusta atau tidak, tukang ghibah atau tidak, lihat di bulan Ramadan. Kalau dia melakukan kejahatan di bulan Ramadan, itu asli original sifat dia, karakter dia, bukan setan lagi. Setannya lagi duduk aja di kampungnya. Oke. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat, aku cuci tangan dulu ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Teman-teman, seluruh jenis sholat sunnah tidak ada yang pakai tahiyat awal. Semua jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak ada yang pakai tahiyat awal guys. Contoh, sholat duha langsung 4 rakaat ya, tidak ada yang pakai tahiyat awal. Tujuannya membedakannya dari sholat fardu. Misalnya lagi sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, tidak ada yang pakai tahiyat awal untuk membedakannya dari sholat fardu ya. Nah misalnya nih ya, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya, untuk membedakannya dari sholat lainnya ya kan. Oke gitu ya teman-teman, boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Bom tidur, oh iya Bom, oh tidur dia, mana bisa disuruh bangun ya. Ustazah, oke, sholat sunat duha atau sholat taubat ayat pertama bebas aja ya. Oke, madu setelah ini ya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya. Kalau sholat duha cuma 2 rakaat boleh ya. Oke, 2 rakaat doang Mbak Istiwibin sholat duha udah cukup kok. Sholat duha 2 rakaat, yang penting konsisten guys. Ya sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, sahur sebelum junub gimana ya? Kalau bisa mandi junub dulu baru sahur, karena makan dalam keadaan junub itu adalah status hukumnya adalah makruh ya. Oke Ustazah, berjemaah tarawehnya kurang satu misalnya 1 lupa witirnya, maksudnya gimana? 1 lupa witirnya gimana? Ustazah, batas sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, wudhu di kamar mandi cuman pakai handuk sah enggak? Tidak sah kalau untuk pakai handuk. Wudhu itu pakai air, mana bisa pakai handuk?
Nah, tapi kalau teman-teman sedang mengenakan handuk, ya handuknya digunakan, wudhunya pakai air boleh. Ustazah, aku sholat duha 2 rakaat. Iya, bener ya. Oke ya guys, gitu. Jadi wudhu pakai handuk nggak boleh, tetap pakai air ya. Oke, tapi sedang menggunakan handuk boleh, gitu. Ya Allah, kaget aku. Kirain nggak boleh ya. Oke, Ustazah. Oke, masuk masjid sunnah apa niatnya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, kaget dikira nggak boleh. Oke, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, ya bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Maka setiap orang yang masuk masjid dia akan dicintai oleh Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu, dan seterusnya gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, Ustazah, suami baru meninggal, boleh ke makam? Boleh ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan kapan? Sholat taubat itu kapanpun, siang dan malam, gak ada masalah. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, Ustazah, sebentar ya. Kalau kita dirawat, bolehkah kita tayamum di kasur? Boleh mbak, gak jadi masalah ya mbak. Ustazah, aku sholat duha 8 rakaat, terus sholat taubat, sholat hajat, bagus, nggak ada masalah, bagus ya. Sholat sunnah tidak membaca iftitah nggak apa-apa. Sholat sunnah, pokoknya iftitah itu dia bukan rukun sholat ya. Iftitah itu cuma sunnah muakkad saja. Cuman sayang kalau nggak dibaca. Cuma kalau pertanyaannya aku sholat nggak pakai iftitah sah nggak? Jawabannya ya sah aja. Cuman sayang aja sih kalau kita nggak pakai iftitah ya. Ustazah, apakah mengelap muka setelah berwudu bawa makruh? Nggak, kayak gini. Rasulullah itu memang selalu membiarkan air wudu itu mengering di wajahnya. Tapi sikap dan perbuatan Rasulullah ini belum tentu disunahkan untuk kita. Jadi kita boleh aja menghapus. Ingat, tidak semua perbuatan Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya, tidak menjadi sunnah bagi kita. Contoh, Rasulullah itu biasa makan 3 jari. Karena makannya adalah kurma. Kalau teman-teman makan sebelah kan nggak mungkin 3 jari cuy. Jadi kalau teman-teman makan 5 jari tidak masalah. Rasulullah itu berperang selalu makan angkat kaki sebelah. Kalau suami-suami makan turunkan kaki. Jangan angkat kaki terus bilang ini sunnah Rasul. Tidak semua sunnah Rasul sunnah atas kita. Oke, Ustazah, saya sholat taraweh di rumah boleh? Boleh. Coba lihat video-video aku tentang taraweh di rumah ya. Oke, apakah bulu kucing itu najis? Bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Air liur kucing pun tidak najis, suci. Bahkan air liur bekas jilatan kucing bisa air bekas jilatan kucing bisa dipakai wudhu. Yang najis itu adalah buang air kecil dan buang air besarnya dia ya. Ustazah, sholat duha bisa langsung 4? Bisa. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, qobliyah subuh akak boleh lebih dari 2 rakaat? Cukup 2 saja ya. Ustazah, witir 21 boleh? Boleh ya. Ustazah, apakah kalau istihadah lagi puasa nggak boleh bersih-bersihkan sampai ke dalam nisfi? Ya bersihkan biasa saja ya teman-teman ya. Oke, tidak usah sampai bersih-bersih sampai masuk-masukkan ke dalam ya. Ustazah, mana yang benar, doa berbuka dulu atau berbuka dulu? Berdoa dulu baru berbuka, nggak masalah itu kok mbak ya. Ustazah, bolehkah ikuti doa-doa di sosial media? Silahkan. Oke, Ustazah,
setelah sholat tahajud apa harus tidur lagi? Oh tidak ya. Kalau tahajudnya udah deket-deket azan subuh ngapain tidur lagi kan? Oke, Ustazah, wanita haid boleh masuk masjid nggak? Jadi gini, ada wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ya, oke. Nah setelah itu ya sudah. Ya teman-teman pilih yang mana ya. Ustazah, batalkah puasanya kalau bersih-bersih cebok? Cebok tidak membatalkan puasa. Ngeri kali kalau cebok batal. Bisa-bisa sampai sore nggak cebok-cebok orang ini. Baik-baiklah, masa cebok membatalkan puasa? Cebok membatalkan puasa. Oke ya, Ustazah, oke ya. Saya Mbak Afkar ya. Ustazah, taraweh kurang satu. Kurang satu gimana? Coba ya pertanyaannya. Sholat taraweh 8 rakaat 2 kali salam boleh nggak Zah? Boleh sih. Cuman afdolnya 4-2-2 sih. Qiyamul lail matna. Ya sholat malam itu 2-2 ya. Oke, afdolnya sih 2-2 ya guys. Nah cuman kalau mau 4 langsung boleh. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir ya, boleh aja ya. Oke, Ustazah, bolehkah kita sholat tarawih dalam bus ketika lagi musafir? Oke, betul boleh, tapi sholat fardunya dijabah boleh selagi perjalanannya lebih dari 89 km ya. Ustazah, bolehkah kita ya gitu ya. Ustazah, qobliyah zuhur berapa rakaat? Yang paling bagusnya 4 rakaat ya. Tapi kalaupun dilakukan 2-2 tidak masalah. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Tarawih di masjid melakukan sholat apa aja sebelum tarawih. Jadi gini, sholat isya dulu, lalu ba'diyah isya, lalu tarawih, tengah malam witir, nyampe di rumah boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Aku ulang, sholat isya, ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat witir, kemudian tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Kalau lagi datang bulan ke makam itu ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama, boleh datang boleh tidak ya. Ustazah, kalau batuk sampai muntah tidak batal puasa kecuali muntahnya dengan sengaja. Haid lebih dari 15 hari sholat puasa itu istihadah ya, lebih dari 15 hari sholat puasa itu istihadah. Harapan aku kalau ada rezeki Mbak tunggu, kita ada madu akasia yang kayak keputihan istihadah ya, kita ada madunya ya teman-teman. Udah banyak juga yang membaik. Susah istihadah, badan lemas guys. Ustazah, amalan apa buat orang haid soalnya nggak puasa Ramadan? Yang pertama adalah boleh sholawat, boleh berzikir, boleh mengingat kekurangan diri, boleh sekedar sedekah. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya guys. Ya, batas haid cuma 15 hari saja. Sama-sama, terima kasih ya. Bolehkah sedekah subuh diberikan ke anak? Boleh. Yang namanya sedekah itu bebas. Mau diberikan ke anak, mau diberikan ke manapun bebas ya. Ustazah, nikah siri dalam masa idah belum boleh kalau ke orang lain. Ya, mak diceraikan suaminya dalam masa idah nikah dengan orang lain. Cepat kali, nampak kali cerainya direncanain. Habiskan dulu masa idah bom-bom. Ya, jadi gini ya. Nah, teman-teman itu diceraikan sekarang oleh suaminya. Kutalak kau. Oke? Gitu kan. Ada masa idah 3 bulan. Nah setelah 3 bulan jangan mau rujuk nih dengan suami kalau mau nikah dengan orang lain. Ku kasih tahu caranya ya. Jadi 3 bulan ini jangan rujuk kalau maunya sama orang lain.
kayak mana lah ya, salah aku nih. Ya pokoknya gitulah ya kan. Nah, pokoknya dalam 3 bulan ndak rujuk ya kan. Maka teman-teman boleh nikah dengan orang lain setelah bulan ketiga ya. Oke, gitu ya guys. Nah, tapi kalau rujuk dengan suami dalam 3 bulan ini ndak bisa nikah dengan orang lain. Jadi kalau mau nikah dengan orang lain, habiskan dulu masa idah 3 bulan ya, baru nikah ya. Oke. Ngeri kali ya, laku kali ya, baru cerai udah mau nikah lagi, kalahin kucingku ini. Oke ya, Ustazah, sedekah subuh untuk beli parfum Enlak. Sedekah subuh untuk beli parfumku, Enlak parfum. Nah, boleh dianggap sedekah, caranya adalah kasih orang. Tapi kalau kita pakai sendiri, nah itu jadinya tidak sedekah. Bisa aku jawabkan cuy? Seleb, iya dong, boleh lah. Sedekah subuh beli parfum Enlak tapi kasih tetangga ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, bersih-bersih darah haid, cebok sampai ke dalam nisfi sebelum sholat saat istihadah. Nggak perlu sampai ke dalam-dalam. Mbak cukup bersihkan saja. Lalu mbak sholat seperti biasa ya, istihadah namanya. Oke. Ustazah, teman-teman share tautan tap layarnya ya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Madu apa tiroid? Tunggu, madunya akasia. Oke ya Ustazah. Oke, iya ya Ustazah. Oke, kalau tempat sholat ada kotoran cicak, selagi dia kotoran cicak kering dan tidak, cicak kering itu tidak batal ya. Kotoran cicak sering sama dengan darah nyamuk ya. Darah nyamuk ini ada, kita sholat gini-gini, lalu kemudian ini ada darah, pop, berdarah dia, itu najis mahfu, najis yang dimaafkan ya. Ustazah, kenapa tidak pernah live lagi? Ya udah 27 tahun aku nggak live ya. Oke, aku live tiap hari guys. Ustazah, oke gitu ya. Apa hukumnya ketika kita, apa hukumnya, sebentar ya. Mana yang didulukan, keluarga suami atau istri pada saat Idul Fitri? Gantian aja mbak. Wa antum a'lamu bi umurid dunyakum. Ya, kata baginda Nabi, itu persoalan dunia itu hanya bisa kita komunikasikan. Oke ya, kadang kita ke rumah orang tua kita, tahun depan ngajak ke rumah orang tua suami dan seterusnya ya kan. Nah gitu ya guys. Oke ya Ustazah, oke ya sebentar, berpisah sudah setahun tapi belum cerai, belum lagi jatuh talak itu mbak ya, belum lagi jatuh talak. Talak itu jatuh karena 4 hal saja. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Oke, aku ulang. Yang pertama adalah suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal ya. Nah, jika 4 itu tidak terjadi, misalnya dia masuk penjara 10 tahun atau suaminya kerja di kapal 7 tahun, itu nggak bisa, itu nggak jatuh talak kecuali suaminya menggugat atau mbak menggugatnya. Oke, gitu ya. Hari ini saya puasa pertama setelah 6 hari haid, tiba-tiba ngeflag lagi. Waduh, banyak teman-teman gak teratur haidnya. Kenapa? Oke, makannya dijaga ya. Jadi misalnya nih, kemarin aku haid, hari ini aku haid lagi ngeflag. Bertahan saja puasa dulu, itu apakah kurang nanti dari 24 jam? Kalau kurang dari 24 jam, itu istihadah, lanjutkan puasanya. Tapi kalau haid lagi sampai besok, itu udah batalkan aja. Sampai kapan dibatalkan puasanya? Sampai 15 hari. Nanti hari ke-15 boleh sholat lagi, puasa dan lanjut. Ada rezeki, minum madu akasia. Akasia itu keputihan, haid gak lancar, kayak miom, kayak kista